yang dimaksud dengan saraf kranial? Saraf kranial adalah saraf yang terdapat pada bagian kepala yang mencuat langsung dari otak manusia dan melewati lubang yang terdapat pada kranium, serta terdiri dari 12 pasang saraf. Dari 12 pasang saraf kranial, 3 pasang jenis sensorik, 5 pasang jenis motorik, dan 4 pasang jenis gabungan. Kali ini kami akan membahas 6 saraf kranial mulai dari saraf ke-7 hingga saraf ke-12. Saraf fasialis adalah saraf ke-7 yang berada di saraf kranial. Saraf ini terdiri dari saraf motorik dan saraf intermedius. Berdasarkan fungsinya, saraf fasialis dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada branchial motor atau spatial visceral efferent. Yang kedua, ada visceral motor atau general visceral efferent. Yang ketiga, ada sensorik khusus atau spatial visceral afferent. Yang keempat, ada sensorik umum atau general somatic afferent. Spatial visceral efferent berfungsi untuk mempersyarafi otot-otot ekspresi wajah dan 3 otot lainnya, yaitu otot stapedius, otot styloid, dan otot digastrik di bagian posterior. General visceral efferent berfungsi untuk memberikan inervasi parasimpatik pada kelenjar lakrimal, submandibular, dan sublingual, serta menginversi mukosa nasofaring, palatum durum, dan mol. Spatial visceral afferent berfungsi untuk memberikan sensasi rasa pada 2/3 bagian anterior lidah. General somatic afferent berfungsi untuk menimbulkan sensasi kulit pada konka, auricula, dan area di belakang telinga. Yang kedua ada saraf vestibulocochlearis, merupakan saraf kranial ke-8 yang terdiri dari 2 saraf yang berbeda, yaitu saraf vestibular atau saraf keseimbangan dan saraf koklea atau saraf pendengaran. Saraf vestibulocochlearis mempunyai 2 komponen fungsional yang berbeda, yaitu saraf vestibularis yang membawa impuls keseimbangan dan orientasi ruang 3 dimensi dari aparatus vestibular. Yang kedua ada saraf koklearis yang membawa impuls pendengaran yang berasal dari organel korti di dalam koklea. Anatomi saraf vestibulococlearis. Saraf vestibulococlearis memasuki batang otak tepat di belakang fasialis atau kranial ke-7 pada suatu daerah berbentuk segitiga yang dibatasi oleh pons, folliculus, dan medula oblongata. Keduanya terpisah dan mempunyai hubungan ke pusat yang berbeda. Saraf vestibular dan koklearis biasanya bersatu, yang kemudian memasuki meatus acousticus internus di sebelah bawah akar motorik nervus ke-7. Adapun fungsi saraf vestibulococlearis yaitu sebagai sensorik, pendengaran, dan juga sebagai keseimbangan. Saraf glossopharyngeus merupakan saraf kranial ke-9. Saraf ini tidak begitu penting, kecuali perannya dalam refleks mentah. Saraf ini berasal dari lengkung branchial ketiga yang memunculkan bagian bawah tulang hyoid dan otot stylopharyngeus. Sesuai dengan namanya, saraf glossopharyngeus terutama adalah lidah dan faring. Anatomi glossopharyngeus. Saraf kranial ke-9 ini atau disebut juga saraf glossopharyngeus dibentuk oleh 5-6 berkas sarat kecil yang muncul dari medula oblongata, tepat di serabut anterior vagal dan lolos ke bagian antermedial dari foramen jagularis, kemudian turun dalam lengkungan cembung di bawah dan di belakang pangkal lidah, dan membelah menjadi terminal cabang-cabang. Saraf ini kemudian terletak di dinding lateral faring, dan di pangkal lidah ke arah medial di sisi lateral otot stylopharyngeus untuk memasuki lidah.
Saraf glosopharyngeus ini memiliki dua ganglia sensorik kecil, ganglion superior identifikasi sebagai pembengkakan kecil pada saraf di jugularis foramen, dan di bawahnya terdapat ganglion inferior atau petrosal yang agak lebih besar. Fungsi saraf glosopharyngeus terdiri dari fungsi utamanya yaitu sebagai suplai sensorik orofaring bagian lidah dan bagian posterior lidah. Fungsi lainnya suplai motorik ke styloparyngeus, menyampaikan serat parasimpatis bagian dari jalan menuju kelenjar pariotis, dan suplai sensorik dari sinus karotis, dan kadang-kadang kulit dari meatus acousticus eksterna dan membran timpani. Selanjutnya saraf vagus. Saraf vagus merupakan saraf kranial ke-10 yang sebagian besar serat sarafnya merupakan saraf parasimpatis. Saraf vagus juga merupakan saraf yang paling luas distribusinya dari semua saraf kranial. Anatomi saraf vagus. Saraf vagus berasal dari medula batang otak, keluar dari tengkorak melalui foramen jugularis dengan saraf glosopharyngeal dan aksesorius. Di leher, saraf vagus masuk ke dalam selubung karotis, berjalan secara inferior dengan vena jugularis interna dan arteri karotis communis. Di pangkal leher, saraf kanan dan kiri memiliki jalur yang berbeda. Saraf vagus kanan melewati anterior arteri subclavia dan posterior sendi sternoclavicular memasuki toraks, sedangkan saraf vagus kiri melewati inferior antara kiri karotid umum dan kiri arteri subclavia, posterior sendi sternoclavicular memasuki toraks. Di dada, saraf vagus kanan membentuk batang vagal posterior dan saraf vagus kiri membentuk batang vagal anterior. Cabang dari batang vagal berkontribusi pada pembentukan plexus esophagus yang menginervasi otot polos esophagus. Batang vagal memasuki perut melalui hiatus esophagus, sebuah lubang di diafragma. Di perut, batang vagal berakhir dengan membelah menjadi cabang yang memasok esophagus, lambung, usus besar, dan usus kecil. Fungsi saraf vagus: fonasi, menelan, merangsang kontraksi otot polos dan sekresi kelenjar pada jantung, lambung, dan usus besar. Selanjutnya saraf aksesorius merupakan saraf kranial ke-11 yang memberikan impuls motorik untuk otot sternocleidomastoid dan otot trapezius. Anatomi saraf aksesorius. Saraf ini bergabung membentuk bagian tulang belakang yang kemudian berjalan secara superior untuk memasuki rongga tengkorak melalui foramen magnum. Saraf melintasi fossa kranial posterior untuk mencapai foramen jugularis. Di luar tengkorak, bagian tulang belakang turun di sepanjang arteri karotis internal untuk mencapai otot sternocleidomastoid yang dipersarapinya. Kemudian, bergerak melintasi segitiga posterior leher untuk memasok serat motorik ke trapezius. Fungsi saraf aksesorius yaitu mengendalikan pergerakan leher. Saraf hipoglossus. Apakah yang dimaksud dengan saraf hipoglossus? Saraf hipoglossus adalah saraf kranial ke-12, ini terutama saraf efferent untuk otot lidah. Saraf berasal dari medula dan bergerak secara kaudal. Saraf terlibat dalam mengontrol gerakan lidah yang diperlukan untuk berbicara dan menelan, termasuk menjulurkan lidah dan menggerakkannya dari sisi ke sisi. Struktur hipoglossus merupakan saraf efferent somatik untuk menginervasi otot lidah. Saraf juga mengandung beberapa serabut postganglionik simpatis dari ganglia cervix. Fungsi saraf hipoglossus otot lidah terbagi dari 4. Otot ini terlibat dalam menggerakkan dan manipulasi lidah, secara khusus bertanggung jawab untuk menjulurkan lidah.
Persarafan hipoglossus, persarafan pada lidah dapat dibagi menjadi 3, yaitu saraf sensoris, saraf pengecap, dan saraf motorik.